Salam suksmu Angling Dharma. Selamat sore menjelang petang kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para penyebar ajaran Dharma, para penegak Dharma, para pelindung Dharma, dimanapun kalian berada. Waktu sore menjelang petang ini ada di pesanggrahan, tetap selalu berdoa dan memberikan ujangan-ujangan kepada semua para sinar, para abdi khususnya. Ingat, sejatinya kita hidup sebagai manusia mempunyai dua badan. Badan kasar, badan fisik yang kita lihat ini, maupun badan halus. Badan fisik bisa kita jaga, bisa kita rawat, misalnya kita mandi bersih, kita pakai perhiasan, pakai baju yang bagus, yang indah, ya. Kalau badan halus kan tidak bisa kita lihat. Bagaimana bisa cara menjaga badan halus atau roh halus atau jiwa kita? Tentunya dengan cara lebih banyaklah kita mendengarkan siraman rohani, lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, baik itu berdoa maupun bersembahyang. Ya, kalau saya lahir kan banyak orang kan dia meditasi, banyak dia menjape, apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang penting intinya harus ada keseimbangan. Batin lahir, pikiran, jiwa, roh kita pun harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Karena selama ini banyak orang maturan bersembahyang sudah nyampe di tempat suci, dia di tempat ibadah, di pura, di masjid, di gereja, di kelenteng, di kuil, bahkan mungkin sudah nyampe di tempat-tempat yang di tempat gunung yang tinggi, tempat ibadah, bahkan sampai keluar Bali, di Jawa, sampai ke luar negeri sana kita sembahyang, fisik sudah nyampe. Tapi apakah rohani kita, doa kita apakah sudah nyampe ke alam tempat beliau melinggih? Kan belum tentu. Karena sejatinya hanya rohani, roh-roh atau jiwa-jiwa yang jiwanya tulus, bersih, suci, itu saja yang mampu bisa menembus tempat melinggihnya para dewata, para betara, para betari, para dewata, para dewati, para malaikat. Jadi kuncinya adalah belajar menyeimbangkan antara kebersihan lahir dan batin. Batin lahir harus seimbang. Makanya banyak orang sudah rajin beribadah, bersembahyang, banyak mendengarkan bait-bait mantra-mantra kesucian atau mendengarkan banyak pencerahan, rajin beyadnya, sudah sering berkunjung ke tempat suci atau kemana-mana kita di teater atau sembahyang, sudah kita punya gelar kesucian karena sering muinten, sudah sering kita pembersihan batin dan lahir, barangkali batinnya mungkin upacara lahirnya kita sudah melukat mandi kemana-mana. Tapi kadang-kadang kita kan sering masih merasakan suatu aura-aura, ya seperti contoh aura kita masih sering kita ada rasa dendam, mudahnya kita punya rasa benci, kurangnya jiwa-jiwa welas asih, dan tahu melihat orang susah di depan mata kita, sebenarnya kita ada dan mampu, tapi kita tidak mau menolong sesama. Sudah tahu ada orang menderita di sekeliling kita, tapi kita pura-pura buta, pura-pura tuli. Jadi rugi kita belajar secara lahir, ya mendengarkan tutur sampai ke sana sini sembahyang segala macam, tapi kalau kita rohani kita, jiwa kita kurang terang karena kurangnya kita mendengarkan tutur-tutur kebaikan atau kebenaran, otomatis di situ kita ego yang jalan karena merasa diri sudah lebih dekat sama Tuhan, akhirnya kita mudah mencemooh orang, merasa diri kaya, tinggi kedudukan, sakti, apalagi kuat, punya pasukan, mungkin kekuatan, selalu memandang orang lain rendah, remeh, ngomong segampangnya, kita dengan mudahnya menindas orang, otomatis sulit Tuhan akan memberikan cahaya pada kita. Karena Tuhan itu akan sekecil apapun akan diteliti perbuatan kita, baik itu pikiran, ucapan maupun secara fisik perilaku kita. Jadi pesan dari Guru Ratu adalah intinya kalian punya dua badan, harus kalian jaga, harus kalian rawat. Jangan kalian rajin bersembahyang berdoa saja, sudah rajin ke pura tapi kalian tidak pernah mau